Nah di situ dikhawatirkan ada bahagian nafsu. Mungkinnya baca zikirnya hendak jadi apa dalam dorongan hatinya supaya dapat rahasia-rahasia apa, supaya ingin jadi wali misalnya. Nah itu bagian nafsu. Orang yang jadi wali kalau bakal wali, yang hendak jadi wali itu kalau mau jadi wali. Orang yang wali itu orang terus beribadah kepada Allah, mencari keridaan Allah, mau diangkat jadi wali. Kalau orang unting berdahulu hendak jadi wali, kadang mau jadi walinya. Ada kenapsuannya, ada hazzun nafsi, ada kepentingan nafsu dalam ibadahnya itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Para muhibbin rahimakumullah. Fal wajibu 'alal 'abdi ittihamu nafsihi wa muraqabatuha. Maka wajib atas seorang hamba itu berburuk sangka kepada nafsunya dan mengintainya. Nah, dalam hati kita ini ada keinginan melaksanakan sesuatu ibadah. Dalam hati kita ada bisikan, baca Quran. Nah, baca Quran. Jangan selalu percaya dengan bisikan hati ini. Ini nafsu kita menyuruh baca Quran apa? Ada dorongan daripada dalam hati kita bersedekah, jangan langsung bersedekah. Nah, jangan langsung percaya dengan apa yang dibisikkan dalam hati kita, karena kita masih dikuasai oleh nafsu kita. Apapun perbuatan taat yang timbul dari geritik hati kita, jangan langsung dipercaya, jangan langsung diiyakan. Karena barangkali ini ada hal-hal negatif di belakangnya yang akan mencelakakan kita. Nah, oleh karena tadi orang seperti ini harus di bawah bimbingan seorang mursyid yang bujur-bujur, artinya supaya jangan tahu apa-apa. Jam hari ini bersedekah 10.000, jadi gurunya misalnya keluarkan sedekah. Kan pernah isok bersedekah 20.000 keluarkan. Jangan tahu apa-apa. Pokoknya percaya penuh kepada pembimbingnya. Nah ini bisa hilang karena keinginan nafsu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka wajiblah atas seorang hamba itu berprasangka buruk. Jangan percaya kepada dirinya, jangan percaya kepada nafsunya dan mengintainya. فَإِذَا اسْتَحْلَتْهُ النَّفْسُ بِشَيْءٍ مِنَ الطَّاعَةِ فَأَخْرِجْهَا عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا مِنَ الطَّاعَةِ فَإِنْ ثَقُلَتْ فَاعْلَمْ أَنَّهَا لَهَا حَظٌّ وَلَيْسَتْ لِمَرْضَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Apabila memaniskan, melezatkan akan dia oleh nafsunya dengan sesuatu daripada ketaatan. Nah, dalam melakukan sebuah taat, misal kita berzikir 1000 sehari misalnya, atau bersalawat 1000 sehari. Kenapa ini rasa nyaman nih? Rasanya manis, rasa nyaman. Coba alih ke amalan lain. Coba pindah, keluarkan nafsu itu daripada taat itu kepada taat yang lain. Sekarang zikir ini orang kada berguru nih, zikir 1000 sehari, salawat 1000, nyaman itu nyaman. Nah, coba pindah lain pada itu, baca Quran 2 juz. Ada usaha berzikir 1000, ganti lawan Quran 3 juz, nang waktunya sama. Misal berzikir 1000-nya habis setengah jam, baca Quran yang kira-kira setengah jam juga. Ternyatanya baca Quran rasa kada nyaman. Nah, baca Qurannya rasa kada nyaman. Tapi kalau baca zikirnya nyaman, berarti dalam bacaan zikir itu ada kenapsuannya. Berarti ada nafsu di situ. Karena ini sama-sama diridai oleh Allah. Baca Quran diridai Allah, berzikir diridai oleh Allah. Kalau kita mencari keridaan Allah, sama aja nyamannya mestinya. Baca Quran nyaman juga, zikir nyaman juga, karena sama-sama ini keridaan Allah. Tapi kalau kita baca zikir nyaman, baca Quran kada nyaman, berarti baca zikir ini ada sesuatunya yang menyebabkan maulah nyaman itu. Nah di situ dikhawatirkan ada bahagian nafsu.
Mungkinnya baca zikirnya hendak jadi apa, dalam dorongan hatinya supaya dapat rahasia apa, supaya ingin jadi wali misalnya. Nah itu bagian nafsu. Orang yang jadi wali kalau bakal wali, yang hendak jadi wali itu kalau mau jadi wali. Orang yang wali itu orang terus beribadah kepada Allah, mencari keridaan Allah, mau diangkat jadi wali. Kalau orang unting berdahulu hendak jadi wali, kadang mau jadi walinya. Ada kenapsuannya, ada hazzun nafsi, ada kepentingan nafsu dalam ibadahnya itu. Nah jadi coba itu. Jikalau berat, nah ketahuilah bahwa itu berarti ada nafsu, bukan keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah apalagi yang kita pindah ini kepada amal yang sebenarnya lebih diridai, lebih disukai oleh Allah. Contohnya yang jelas, kita ini ada bisi sembahyang qadaan contohnya. Nah sembahyang qadaan banyak, zuhur banyak ketinggalan, asar banyak keadaan bisi. Bila kita melaksanakan qadaan ini, kenapa kita kulir? Kenapa kita malas? Padahal ini diwajibkan dan paling ganal pahalanya. Tapi bila kita sembahyang lain, sembahyang witir, duha, kenapa rajin? Nah, berarti di sini jelas ini ada dorongan nafsu. Nah, bukan mencapai keridaan Allah. Kalau ingin mencari keridaan Allah, pastinya membiriskan yang pardu-pardunya dahulu. Sembahyang banyak berapa tahun yang ada karuan sembahyang. Nah, mendengar ada fadilat witir bagus, hendak berwitir. Mendengar ada sembahyang duha, hendak duha. Ini jelas sudah nafsu, bukan mencari keridaan Allah. Jika mencari keridaan Allah, nah pasti nang perlu diberiskannya, nang paling disukai Allah. Amalan yang paling disukai Allah, yang paling besar pahalanya, yang paling cepat mendekatkan kepada Allah, melaksanakan yang dipardukan Allah. Itu paling banyak pahalanya yang dipardukan oleh Allah. Hajar nang sunat-sunat ini. Nah itu, atau kita membanding dengan yang sama martabatnya. Sama misalnya ibadah ini dengan ibadah ini sama, tapi kita ketujuh sebuting nih kada ketujuh. Nah berarti yang ketujuh itu ada nafsunya, kada murni mencari keridaan Allah. Jika murni mencari keridaan Allah, kedua-duanya kita suka, kedua-duanya kita nyaman. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.